Pertanyaan apa, Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Pak Mariana dari Jogja, Pak. Dari Jogja. Pertanyaan apa, Bos? Ya, pertanyaannya pengen cair 10 miliar, Pak. Gampang, Bapak bisa gak bikin takjub Allah? Saya pasti. Ya udah, nanti saya kasih 10 miliar. Saya sudah. Mau kapan? 10 miliarnya ngambilnya mau kapan? Dalam minggu ini, Pak. Ya udah, praktekin dulu. Baca Quran 12 juz bisa gak? Bisa, saya sudah katakan 2 kali, Pak, dalam Agustus ini. Enggak, dari jam 00 sampai matahari terbit. Belum bisa, Pak. Oh, goblok. Iya. Tapi gue udah semangat aja pengen ngambil duit di rumah. Iya, Pak. Maunya harus semangat, Pak, ya. Pak, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz dari jam 00 sampai matahari terbit. Oh ya, baik, Pak. Bisa gak? Belum bisa, Pak. Bapak kira-kira kapan bisa nanti ambil duitnya 10 miliar di tempat Haji Marco? Sepulang dari sini, Pak. Bisa? Bisa. Oke. Kalau Bapak bisa bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, saya berangkatin umroh, dampingin anak yatim umroh. Amin. Besok akhir tahun. Amin. Bonusnya Bapak saya berangkatin haji visa furoda 2026. Amin. Mau gak? Amin. Ya udah, ini bareng-bareng semuanya. Semuanya satu pesawat. Ya. Pak Haji kan saya nggak datang, saya lagi nonton YouTube. Yang nonton YouTube juga boleh. Bisa? Bisa. Sekarang pertanyaannya, alat kelamin Bapak masih ngaceng nggak? Ngaceng, Pak. Mana buktinya? Di dalam, Pak. Masih di dalam. Pertanyaan saya, Pak. Saya masih punya utang di BCA sama BRI, Pak. Untuk melunasi. Kan kalau cair 10 miliar nanti Bapak bisa tebus. Bisa semua, Pak. Bisa lunas semua, Pak. Bisa, Pak. Berapa utangnya? Utangnya berapa? Ya sekitaran 400-an lah, Pak. Ya udah, saya lunasin utangnya 400. Ya. Bapak praktekin dulu ilmu RDAI, bisa gak? Bisa, Pak. Ya udah. Saya udah bangun pagi, mandi, senyum. Senyumnya mana? Itu mah kuntilanak. Ya, ya, Pak. Oke ya, Pak, ya. Ya. Ya, Pak, terkabul ya, Pak. Ya. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, Pak, saya punya saudara, Pak, adik saya perempuan. Udah dihitung belum, Bos? Udah dihitung, Bos. Lakinya berapa, perempuannya berapa? Udah. Tunggu dulu, Bu, bentar ya. Saya buat nyiapin makanan. Lakinya berapa? Lakinya 150. Lakinya 70. Perempuannya? Oh, 60, 70. 150. Berarti nyiapin 200. Oh ya, Bapak dan Ibu nanti makan ya. Udah disiapin makan gratis sama pemilik hotel. Namanya Mbak Ati, pemilik hotel. 200 porsi. Yuk, Mbaknya nanya apa? Yuk. Ini, Pak, saya punya saudara adik saya perempuan. Karena saya ada masalah sama suaminya, sehingga hubungan saya dengan adik saya itu bisa terputus, Pak, gara-gara suaminya. Yang saya tanyakan sekarang, bagaimana bisa adik saya itu kembali dengan saya dan tahu dengan keluarga? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya apa? Diulang lagi. Pertanyaannya apa? Bos. Kenalin. Ini pasien saya 2007. Bos, lu di sini apa Bos? Kenanjar, Pak. Pak Kiai sini. Pak Kiai Kenanjar. Pak Ustaz Dadang Kiai sini. Ustaz. Bos, sebelah situ. Nah. Ambilin bangku buat Mbak Nadia. Yo, pertanyaan apa yang pertama, ulangin. Ulangi, Pak. Saya punya saudara, Pak, gara-gara suaminya sehingga hubungan kami beradik kakak bisa. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama, ulangin. Pertanyaan pertama. Deketin mic-nya. Saya punya saudara perempuan, Pak. Punya apa? Punya saudara perempuan. Saudara kandung apa bukan? Saudara kandung, satu bapak, satu ibu. Gara-gara suaminya bisa terputus, Pak. Apa?
terputus hubungan tuh nggak ada lagi sama sekali. Ibu sama saudara kandungnya terputus. Ya, karena saya ada masalah dengan suaminya. Jadi dia itu pro sama suaminya 1000%. Jadi dia saudara kandungnya diabaikannya. Yang saya tanyakan bagaimana bisa saudara saya ini kembali kepada keluarga lagi, Pak. Maunya ibu gimana? Maunya ibu gimana? Tinggal saya di Bogor, adik jauh di luar kota, Pak, bukan satu rumah. Maunya ibu akur lagi sama saudara ibu lagi yang gandung perempuan. Saudara saya perempuan. Iya, ibu mau akur lagi sama saudara kandungnya. Saya mau akur lagi, Pak. Gampang, fotonya taruh di beras. Fotonya taruh di beras. Ajarin. Oh, Fotonya. Untuk ilmu RDAI, untuk memanggil orang atau orang yang udah putus, untuk supaya balik lagi ke kita dan ingat kepada kita, Pak Haji biasanya itu menyarankan untuk tempayan, ada berasnya, kalau enggak geraba ya, itu tempat beras, celana ibu atau ibu punya celana dalamnya enggak? Punya pakaian dalam enggak? Oh, kalau begitu ibu kasih itu tulis namanya binti siapa, misalnya Ida binti siapa gitu, dimasukin ke dalam beras dan ditutup lagi dengan ucapannya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ngasih penyayang, saya mengubur nama Ida binti siapa itu supaya balik dan ingat lagi kepada saya atau datang kepada saya minta maaf, hubungan kita kembali normal. Jadi kita niatnya itu nguburnya itu bukan ngubur nama ya, tapi hati Ida itu. Jadi ibu tutup pakai beras lagi, ucapannya sama dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Penyayang. Saya mengubur nama Ida ini senantiasa, Ida pasti ingat kepada saya dan bisa kembali rukun lagi jadi keluarga kita seperti semula. Gitu, Bu. Jadi ditutup pakai beras dalam gerabah atau tempayan namanya. Oke. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Ini berlaku buat semuanya. Buat bapak dan ibu kalau mau manggil anaknya yang kabur, suaminya kabur, saudara kandungnya kabur, caranya begitu. Tapi kalau bapak dan ibu mau ngusir calon mantu, bapak dan ibu mau ngusir tamu, bapak dan ibu mau ngusir debt collector, caranya kebalikannya. Ambil cobek batu, Ulekan. bapak ulekan, bapak ulek. Jangan datang, jangan datang, jangan datang, jangan datang. Pulang nggak? Kalau dia udah masuk ke dalam, keluarga pulang nggak? Pulang nggak? Nanti pulang. Ini ilmu kearifan lokal nenek saya zaman dulu. Nah, hari ini kita udah kehadiran sama Pak Kiai Dadang sama Pak Kiai Ginanjar. Kita mau dengerin motivasinya dulu. Perhatiin yang nanya sama Pak Kiai Ginanjar sama Pak Kiai Dadang, saya kasih 100 juta yang pertanyaannya berbobot. Yang pertanyaannya yang nggak berbobot nggak bisa lah. Pak Haji yang nggak berbobot 10 juta boleh gak? Boleh apa enggak? Yang berbobot dong. Kasih Pak Kiai Dadang. Maju. Yuk. Tepuk tangan dong untuk Pak Kiai Dadang dan Pak Kiai Ginanjar. Terima kasih Pak Haji Dwi Susanto. Tepuk tangan sekali lagi supaya tambah semangat. Bang Markum ketiban sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada kata-kata indah yang patut kita ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini mendengarkan ilmu yang diberikan oleh Pak Haji Dwi. Insyaallah bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Minum jamu di Keranji cakep. Minum jamu di Keranji, pulangnya lewat Bekasi. Lewat ilmu dari Pak Haji, insya Allah kesulitan bakal teratasi. Amin.
Iya iya. Semalam nyanyi lagu yang jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, ayo. Jangan kau kotori, ketemu Pak Haji akan berlimpah rezeki. Amin. Jagalah hati, Ayo Bapak Ibu bisa jangan nggak ikutin kau ayo. kotori, jalankan ilmu Pak Haji akan banyak solusi. Amin. Jagalah hati, jangan jalankan ilmu Pak Haji, kesulitan teratasi. Amin. Jagalah hati, jangan kau nodai, jalankan ilmu Pak Haji akan berlimpah rezeki. Amin ya robbal amin. Pergi ke Banjar berburu kancil, kancilnya kabur ke Amerika. Biar Ginanjar orangnya kecil, mantan pacarnya Agnes Monica. Tepuk tangan dong, tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah. Aku mau ya, sama saya mau sama Agnes Monica. Agnes Monica juga mau jorokin saya ke jurang. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, ketemu dengan para bapak, para ibu, jemaah RDI yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan segala kesulitan kita, segala gundah gulana kita, segala masalah yang kita hadapi dengan mendapatkan pencerahan dari Pak Haji Dwi setiap episode per episodenya. Setelah kita praktekkan, insya Allah semua kesulitan kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan keluar dari kesulitan, terutama amin ya robbal. Saya datang ke sini seperti Pak Haji sampaikan dengan Kiai Ustadz Dadang Mubarak, panggilannya UDM, Ustadz Dadang Mubarak. Beliau yang Ustadz, kalau saya bukan Ustadz tapi Murtad, artinya murid Ustadz. Alhamdulillah Ustadz Dadang Mubarak ini di samping seorang mubalik penceramah, dia juga seorang qori. Pernah ikut lomba MTQ tingkat provinsi Jawa Barat tahun 2019. Alhamdulillah di babak pendaftaran dinyatakan gugur. Kenapa Enggak, tuh? bukan bukan beliau ya. Sedangkan itu pengalaman saya. Ini hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Dwi berkali-kali bahwa kita harus membuat takjub Allah. Di antaranya bangun pagi jam 00 kemudian senyum. Ya, sedangkan senyum itu adalah sedekah. Senyum adalah sedekah, at-tabassum sedekah. Jadi begitu bangun tidur senyum, kemudian mandi, setelah mandi kita sholat tahajud, setelah sholat tahajud beserta witirnya, lalu kita baca ayat suci Al-Quran sebanyak 12 juz. Itu kelihatannya mudah tapi sulit, kelihatannya sulit tapi mudah. Jadi kalau saya tadi sampaikan soal Ustadz Dadang Mubarak pernah ikut lomba MTQ yang gugur di babak pendaftaran, itu adalah pengalaman saya. Belum daftar sudah dinyatakan gugur. Tapi walaupun terbata-bata membaca ayat Al-Quran, Pak Jia, berarti kalau kita terbata-bata membaca ayat Al-Quran, pertanyaan saya, bagaimana bisa menyelesaikan 12 juz dari waktu habis jam 0 sampai subuh, Pak Ji? Ya, Iya. Kalau baca Qurannya pelan-pelan terbata-bata, berarti orang yang belum lancar baca Al-Qurannya ada kesulitan di sini nih. ya. Iya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nggak bisa baca Quran, Iya. pakai ada Al-Quran yang ada bahasa Indonesia. Oh ya, alhamdulillah. Jadi pakai bahasa Indonesianya ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Dadang Mubarak ini dari Sumedang. Kalau saya Pak Haji ABG. ABG singkatan dari apa? Asli Bungbulang Garut. Atau aku bernama Ginanjar. Ginanjar itu artinya gila, nakal, kurang ajar.
Padahal bukan kurang ajar, tapi saya kurang tinggi. Walaupun kurang tinggi, tapi saya selalu mensyukuri nikmat Allah. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatku. Tetapi kalau engkau tidak bersyukur, mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bukan begitu, Ustaz? Ya. Makanya saya tidak mau diazab sama Allah. Saya selalu mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indahnya dalam kebersamaan. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, selalu dapat ilmu di RTI. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Selanjutnya Ustaz Dadang Mubarok. Bu, udah kenal sama ini? Siapa ini? 4 sekawan ya? Ginanjar, terus siapa lagi? Dery, terus? Eman sama Komar. Komar. Kalau Mas Komar itu almarhum orang mana aslinya, Kang Ginanjar? Komar udah almarhum, Ustaz. Iya. Mas Komar 8 bulan yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekarang sedang berada di taman-taman surganya Allah. Amin. Mas Komar orang Pandeglang, Banten. Pandeglang. Kalau Dery? Kalau Dery itu masih keturunan Belgia. Belgia. Masya Allah. Bapaknya gembel, ibunya orang gila. Tepuk tangan dong. Kalau Eman itu orang mana, Eman? Maksudnya gembel dosa. Eman orang mana, Eman? Gila ilmu. Apalagi mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Bapak Dwi Susanto. Apa? Kalau Eman orang mana? Kalau Eman itu masih keturunan Cina. Orang Cina ya? Bapaknya tukang cuci, ibunya tukang celana. Ini orang pakai nanya-nanya temen saya. Bu, tapi begini Pak Haji, ini memang multi talenta. Jadi beliau itu adalah seorang komedian, papan penggilesan ya Bu ya. Beliau ini bukan saja nyanyi, tapi silat juga pintar Pak Haji. Silat ini silat Cimande. Coba pengen tahu ibu-ibu, silat Cimande bisa dia Pak. Terus jurus-jurus itu bisa. Coba praktekkan. Ustaz penyeksa nih. Pinter nih. Coba saya pengen lihat. Ibu pengen lihat nggak silatnya? Jurusnya, coba jurusnya. Saya pengen lihat ya. Saya pegang ini ya. Gimana coba jurusnya? Itu jurus apa itu? Cikalong. Cikalong Pak. Ini jurus Cikalong. Jurus apa itu? Cimaca. Nah sekarang ngadep ke Pak Haji Marco jurusnya. Jurus apa itu? Cingogo. Jurus apa itu? Jongkok. Jurus apa lagi? Ciluk, Apa itu? Ciluk, Yang paling dimuliakan oleh Allah. Nah kalau Bapak nih sayang memuliakan tuh di RDAY, pimpinan guru kita, orang tua kita, Pak Haji Dwi Susanto, itu banyak anak yatim. Begitu amanahnya beliau Bu, luar biasa. Nah ibu niatnya, bapak niatnya untuk memuliakan, membahagiakan anak yatim, maka insya Allah hajat kita pasti tidak ragu Bu diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi membuat anak yatim dia tersenyum ya Bu ya, dia tersenyum,
bahagia, maka seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah, siapa yang membahagiakan anak yatim, yang membuat anak yatim tersenyum, makhluk Allah memintakan doa kepada Allah, segala hajat kita terkabul. Tuh, ibu pengen hajatnya kabul? Bu, pengen sedekah ya bu? Sedekahnya berani nggak? Berani nggak? Jangan ibu cuma nanya doang sama Pak Haji bu, ya bu ya. Paksakan untuk bersedekah ya bu ya. Hidup itu harus penuh dengan pengorbanan ya bu ya. Harus ada pengorbanan. Jangan kita cuman pengennya cuman gratis doang ya bu ya. Iya, harus ada pengorbanan kita. Berkorban. Ini Pak Haji dititipkan oleh Allah. Punya siapa? Punya anak-anak yatim. Ayo kita bahagiakan. Dan tidak ada ceritanya orang jatuh bangkrut, jatuh miskin karena memuliakan anak-anak yatim. Bagus gak itu bu? Pak Haji RDAY mengajarkan baik tidak? Benar tidak? Bahkan kata Pak Haji, jangan sampai sholat lewat itu, lewat waktu, tepat waktu. Lalu qobliyahnya, man sholal fil laili wan nahar, siapa orang yang sholat sunnah ya bu ya, sehari semalam 12 rakaat, itu nanti baiti fil jannah, dibangunkan gedung di surga. Qobliyahnya kita kerjakan, siapa saja orang yang sholat sunnah 12 rakaat, rawatibnya qobliyah, ba'diyahnya 1 hari 1 malam, maka kita akan dibangunkan gedung di surga, rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diajarkan oleh RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi. Tepuk tangan dong. Wow. Nah, ini di mana bu? Di mana salahnya? Terus beliau memviralkan ilmu kearifan lokal ya bu ya. Mohon maaf, kalau itu untuk obat, itu daging babi juga boleh kita makan. Yang diharamkan boleh kita dimakan. Betul nggak? Hal-hal yang darurat. Lah lalu ini di mana salahnya? Jadi kita doakan bu ya. Saya lihat tuh komentar-komentar ya bu ya. Komentar-komentar yang tidak baik kita doakan saja. Pokoknya pesan saya, awas, yang namanya setan itu tidak akan pernah membiarkan kita untuk melakukan kebaikan, akan selalu menghalang-halangi kita. Pokoknya tamu RDAY, murid-muridnya Bapak Haji Dwi Susanto, jangan ragu, jangan bimbang kita. Di sini ajaran yang tidak menyesatkan. Kalau memang menyesatkan, sudah ada pergerakan dari MUI. Betul? Itu satu. Dan kalau memang, mohon maaf, kalau memang banyak orang-orang yang tertipu, misalkan dari tamu-tamu RDAY mungkin sudah didemo dan sudah ditutup dari dulu sampai sekarang tidak ada yang demo. Artinya apa? RDAY tetap nomor 1 ya. Biarkan saja orang yang bilang apa tentang Pak Haji, kita tetap cinta sama Pak Haji. Orang memfitnah begini dan begitu, abaikan saja, anggap saja nyamuk di luar kelambu, biarkan saja. Emang masalah? Biarkan saja. Bahkan kita doakan pembenci Pak Haji semoga diberikan kesehatan, yang mitnah Pak Haji diberikan kesehatan, dijauhkan dari berbagai macam bala dan musibah, dan insya Allah diberikan hidayah oleh Allah. Dan kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, hajatnya tamu RDAY kabul. Bapak punya hajat apa bapak? Pengen kaya raya, tajir melintir. Istrinya berapa? Lagi ada masalah Pak Haji? Waduh, harus dekat sama istri Pak Haji ya? Iya, dia mau tuker tambah Pak Kiai. Kenapa? Mau tuker tambah. Tuker tambah? Ya, sama buah melon. Pengen kaya, tajir, melintir, tapi sama istri masih ada masalah Pak Haji. Makanya karena kenapa ada masalah sama istrinya? Karena alat kelaminnya melintir Pak Kiai. Waduh. Alat kelaminnya si bos melintir. Karena kalau naik ojol alat kelaminnya suka kejepit. Melintir enggak? Sedikit. Ya Allah ya Rabb. Kenapa bisa masalah sama istri?
Alat kelaminnya kejepit resleting ya. Ekonomi, Masya Allah. Iya. Ini Pak, Bapak dari mana? Pondok Gede. Di sini diajarkan baca Al-Quran, Pak. Jadi kalau kita sudah kuat, Pak, tidak ada yang namanya kita nggak ada yang namanya galau, nggak ada yang namanya gelisah. Tadi saya bilang al-ghina ghina nafsi, ada ketenangan jiwa. Kalau kita misalkan mengikuti dengan tertib ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Bapak yang menggerakkan, Allah bertajalli di alam dunia ini semua, Allah yang menggerakkan, saya gerak, Allah yang menggerakkan, saya melihat, Allah yang melihatkan, semua itu kehendak Allah. Dan saat ini pun kita bertemu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bisa ranjang belum? Waduh, sudah bisa ranjang Pak Haji. Ini baru pisah alat kelamin Pak Kiai. Baru pisah alat kelamin. Nanti kita satuin pakai tepung terigu digoreng. Ini luar biasa ya, guru kita luar biasa Bu, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau ini memang kalau kata Ginanjar itu unik ya Bu ya, beliau itu. Sebetulnya beliau ngomong itu kan Allah Bu. Kalau Ibu paham Bapak, ada yang namanya ilmu laduni ya Bu ya. Ngomong itu langsung ngomong Bu, itu laduni, tanpa ini. Ladu itu Allah yang menggerakkan semua. Makanya Bapak jangan ragu ya dengan RDAY. Insya Allah tidak ada penyimpangan. Jadi biarkan saja orang-orang yang bilang apa, biarkan saja. Cukup doakan mereka biar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi sekalipun mereka misalkan yang menjelekkan itu, sebetulnya itu Allah akan mengangkat derajat RDAY semakin berkembang, bukan saja Indonesia tapi insya Allah dunia. Amin ya robbal alamin ya Bu ya. Insya Allah berkah barokah. Di sini diajarkan tentang baca Quran, lalu sodakoh ya Bu ya, sodakoh, baca Quran, sodakoh, memuliakan anak yatim. Itu insya Allah Rabbana anzilna munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Insya Allah kita berkah ya Bu ya. Sodakoh jangan sayang-sayang ya Bu, paksakan. Nah ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz katanya, kalau kita sedekah, kita pengen sedekah PRDAY ke anak yatim, pengen kita memuliakan, duitnya pinjam, boleh enggak? Pak Haji bilang begitu Pak Haji, saya pinjam duit nih, tapi nanti saya bayar, saya mau sedekah, memuliakan anak yatim. Nah Pak Haji ada yang nanya begitu Pak Haji, boleh enggak katanya Bu ya, pinjam duitnya, pinjam, tapi gimana kata Pak Haji? Saya ngikut Pak Kiai yang terbaik, bagusnya gimana? Boleh Bu ya. Boleh ya. Saya pinjam Bu ya, saya pinjam duit. Siapa yang mengharapkan? Nggak ada Bu. Tidak boleh. Saya pinjam duit sama saudara, asalkan jangan sama rentenir ya Bu ya. Saya pinjam duit, ya Allah, minta Allah saya pinjam duit. Untuk apa duit ini? Untuk memuliakan anak yatim yang ada di RDAY. Insya Allah Bu, niatnya untuk memuliakan anak yatim yang ada di RDAY ya Bu ya. Itu boleh ya. Kebanyakan bapak-bapak pengen memuliakan ibu yatim Pak Kiai. Jangan ya Pak, jangan nih. Dengerin Pak Kiai nih. Ibu yatim Pak Haji ya. Ibu yatimnya. Kalau ibu yatim punya Pak Haji Marco sangat senang sekali itu. Pak Haji Marco. Tapi Pak Haji Marco ini senang sama ibu yatimnya yang masih umur 30 gitu ya. Iya. 18. 30 kan masih krenyes gitu. Ibu-ibu yatim. Nah Ibu ya, jadi ini Ibu, hidup ini cuman sementara. Qala illa bistum ila qalila, cuman sebentar kita hidup Ibu ya. Ayo kita laksanakan dengan keyakinan
apa yang telah diarahkan, diajarkan oleh guru kita, orang tua kita, Bapak Haji Dwi Susanto. Lalu membaca Al-Quran itu Bu, Masya Allah, talil Quran, membaca Quran. Saya bilang tadi ya Bu ya, itu kita nanti di alam barzah, di alam kubur, kita tidak akan digigit oleh ular yang namanya ular sujail akro. Nah itu di alam barzah. Dan juga orang yang rajin baca Quran itu Masya Allah Ibu, rezeki kita min hisulaya tahjib, rezeki yang datang tidak terduga-duga ya Bu ya. Nah baca Quran paksakan tertila dengan pelan. Setelah kita malam bangun ya Bu ya, apa itu Pak ayatnya Pak? Surat apa yang diperintahkan untuk bangun malam? Muzammil apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang, qumil laila, bangunlah malam ini, illa qalila, tapi sangat sedikit orang yang bangun malam itu. Illa qalila, sangat sedikit, karena dia tidak paham. Ini diajarkan di RDA bangun malam kita mandi jam 00, kita bertahajud di situ. Itu perintah dari Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Di situ watilil qur'ana tartila, membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan pelan-pelan, tartila, secara tartil, maka insya Allah Allah mengizinkan, Allah meridai, maka kabul hajat kita. Lalu kalau hajat kita sudah belum kabul, oh saya sudah sedekah, jangan berpikir hajatnya, sudah kerjakan saja. Kalau kita ngomong, waduh kenapa ya saya sudah sedekah tapi belum kabul juga hajatnya, jangan bingung, tanya sama diri kita, ada bermasalah di dalam kolbu kita, perbaiki kolbu kita, karena manusia itu tergantung bagaimana kolbu. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari, hadis nomor 52, ada hadis riwayat Muslim nomor 1999. Di situ di dalam apa? Di dalam jiwa, dalam jasad manusia ada segumpal daging ya Bu ya. Daging, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau baik maka baik semua. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau rusak maka rusak semua, seluruh anggota kita. Hajat kita belum terkabul, jangan sampai ngomong kenapa ya hajat saya belum terkabul. Dalam hati koreksi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jangan keluarkan hajat kita belum terkabul. Kalau kita keluarkan sampai kapanpun tidak akan pernah terkabul. Ginanjar tambahin. Ini bos, pakai ini bos. Jadi di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah perilaku kita. Itu adalah hati ya, Jan. Hati ya Bu ya. Ya. Jadi kata A tadi, jagalah hati. Apa tadi lagunya? Ayo, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jangan kau kotori. Ajaran Pak Haji akan berlimpah rezeki. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jalankan ilmu Pak Haji, kesulitan teratasi. Hafal gak? Yang hafal dapat duit 10 juta, hafal gak? Yang suaranya kencang dapat 10 juta, ayo bos, mulai bos. Iya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ajaran Pak Haji bikin banyak. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jalankan ilmu Pak Haji, kesulitan teratasi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Ajaran Pak Haji bikin banyak rezeki. Jagalah hati, jangan kau kotori.
jalankan ilmu Pak Haji, kesulitan teratasi, hutang-hutang teratasi. Satu orang kata Pak Haji atau dua ke depan untuk menyanyikan Pak Haji. Hafal nggak Ibu? Halo. Ya, di depan, belakang. Hafal gak? Apa bonusnya umroh aja? Iya, semangat dong. Masa nggak semangat? Belum makan ya pasti ya? Udah disiapin makannya udah. Jadi nanti kerupuknya digantung ya. Bapak-bapak sama ibu dikasih piring sama nasi putih. Jadi biar makannya lahap, kerupuknya digantung. Enggak lah, udah kita siapin. Kopi, teh udah kita siapin. Nanti jam 1 kita mulai lagi. Bapak dan ibu nanti dapat kopi break, dapat kue. Nanti kita bikin lagi habis maghrib api unggun. Nanti kita jam 11 break dulu, persiapan sholat Jumat. Nah nanti makan disiapin ya. Ayo dong, semangat dong. Mana lagunya? Yuk bos, sekali lagi bos. Ya saya ke depan, ke depan. Tadi ya sok, ayo. Ya. Ke depan Pak Haji, suruh ke depan ya. Yang namanya siapa? Bu Lili. Siapa? Bu Lili. Oh Bu Lili, ada sendal Lili Bu ya. Coba Bu Lili. Iya ya, oke terima kasih Ibu. Hah? Oh iya. Oh, ntar ada pantun katanya, mau nambahin pantun, silakan. Kan ini saya lempar, mau ditambahin juga nggak apa-apa. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, terserah hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Datang ke Pak Haji, banyak-banyak solusi. Ya, boleh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Datang ke Pak Haji, jadi banyak rezeki. Jagalah hati, jangan kau kotori. Datang ke Pak Haji, utang-utang teratasi. Ya, amin. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Ayo siapa lagi nih? Oh, mau ditambahin. Tambahin. Pak Haji punten ada ke Pondok Ranji lihat penganten. Cakep. Dari ilmu di Cibarusa. Iya. Ilmu Pak Haji Dwi memanglah paten. Iya. Hayo kita praktekin cewek-cewek bersama. Kurang kenceng belakangnya tadi. Mari kita praktekin Bersama-sama. bersama-sama. Tepuk tangan buat Ibu Lili. Ya, adiknya Nanti Lulu. Ya kan? tanya sama Pak Ustadz ya kalau dalam tanya jawab. Terima kasih Ibu Lili. Ya, siapa lagi? Oh, Yang laki-laki dong. Bapak-bapak mana nih? nah ini Ibu siap. Ibu, mangga. Siapa namanya Ibu? Ibu Ina. Iya. Dari Cilacap. Alhamdulillah. Mangga Ibu. Iya, dari Cilacap. Sebelumnya saya Deketin Bu mic-nya. Deketin mic-nya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bapak Haji Dwi Susanto. Dengan adanya acara ini saya bisa masuk sini ke hotel ini. Masuk. Oh, iya, di- Tabarakallah, Pak Haji Pak Haji. Iya, Terima alhamdulillah. kasih. Saya baru datang Pak dari Cilacap. Baru datang dari Cilacap. Iya, langsung dapat ini apa nih? Surprise kayak gini masuk. Tepuk tangan dong dari Cilacap. Berkat BBA masuk. Deketin mic-nya, deketin mic-nya, deketin mic-nya. Iya. Masya Allah Pak, saya bahagia, gembira bisa kesini, bener Pak. Tidak disangka kayak mimpi. Kayak mimpi. Iya baru ikut ini Riayat, nonton langsung saya dari Ibu dari Cilacap sama siapa? sendiri Pak. Oke, naik apa? Sendiri ya, naik travel. Oke, cat dalamnya udah dibalik belum? Udah Pak dari kemarin. Saya Sekarang belum ganti. belum. Oke, Orang Pak, belum gantiin mandi. dulu Pak, gantiin dulu. Belum mandi Pak dari kemarin datang sampai Ginar sampai sini. Iya. Belum mandi? Belum. Belum. Ntar mandinya Iya. ntar sore ya. Iya. Rapel. Satu bak mandi dihabisin. Iya. Iya. Sok apa? Ibu siapa tadi?
Ibu Ina. Ibu Ina. Nama panjangnya Ina. Ina aja. Ina aja. Iya, Ina. Sok, coba tadi coba. Apa ya? Oh iya, Ya. jangan ya. Sok. Tapi kelantur apa-apa. Nggak apa-apa ngatur, nggak apa-apa. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jagalah hati, jangan kau nodai tempat Pak Haji membawa solusi. Iya. Nggak apa-apa. Saya mengatasi solusi. Jagalah Jagalah hati, hati, jangan kau nodai tempat Pak Haji melimpahkan rezeki. Iya. Jagalah hati, jangan kau nodai tempat EDAY selalu sukses. Di hati. Ya. Sukses Selalu indah di hati. dari hati. Alhamdulillah. Jagalah Hati. jangan kau nodai RDAY selalu di dalam hati. Solusinya baik selalu, Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Saya air mata saya keluar karena bahagia. Satu gembira ya. Nggak pernah kemana-mana. Ternyata sampai di sini ketemu Pak Haji. Aduh. Alhamdulillah. Ya. Sehat selalu. Ya. Ya. Peluk, Kinanjar peluk, Kinanjar peluk. Nggak apa-apa Ibu, meluk anak kecil ini Bu. Ya, selamat buat Ibu, sukses selalu dan selalu. Bahagia ya. Assalamualaikum. Kalau bahagia senyum dulu, senyum. Kesana. Iya, makasih Ibu Ina. Makasih Pak Haji. Iya. Ini Pak Haji Pak Ustadz. Iya. Haji Marco. Ya, Mbak Nadia. Ya, Pak Roni. Pasien saya tahun 2007. Pak Roni, pasien saya tahun 2007. Hajatnya alhamdulillah berkabul. Miknya, kalau ngomong Saya nonton di begini, YouTube Bu. Pak, Ya, semuanya. mikrofonnya Iya, dikencengin ya. Atas kesuksesannya. Ibu punya anak berapa? Saya anak 3 Pak. Kenal sama anaknya? Kenal dong, Oh, iya, orang iya, anak Pak. sendiri. Oh, iya. Berarti Ibu anaknya ada 3. Laki berapa, perempuan berapa? Perempuan 2, laki 1. Alhamdulillah. Suami? Suami nggak ada. Oh, di mana Bu Udah suaminya? 15 tahun Pak nganggur. Oh, apanya yang nganggur Bu? Barangnya Pak. Oh, Bapak sudah nggak ada ya? Bisa Pak. Oh, Dari anak-anak masih kecil. Masih kecil. Dan ada anak yatim 2 di rumah jagain. Oh, iya, alhamdulillah, ngurusin ya. anak yatim. Jadi papa juga, jadi kakek juga. Alhamdulillah. Sekarang ketemu anak hilang. Kecil ya. Iya. Terima kasih Ibu Ina. Ya, tepuk tangan tidak dilarang buat Ina. Yang laki-laki enggak? Oh enggak usah. Yo, yang mau nanya Pak Kiai, Kinanjar Pak Kiai Dadang apa? Coba teman-teman, yo. Ini Pan Ustaz. Nanya yang berbobot. Yo. Assalamualaikum Pak Haji, saya Ya. Bu Yuli dari Citayam. Saya mau nanya sama Pak Kiai, Ya. gimana caranya atau bacaan atau kiat cari suami yang Muslim? Ulangi, agak dempet, ngomongnya deketan. Gimana caranya cari suami yang Muslim? Gitu Pak Haji. Nyari suami, jadi Ibu belum ada suami. Saya udah punya suami tapi non Muslim terus. Gitu. Oh, Ibu mau tuker tambah. Enggak, maksudnya suami saya udah meninggal. Apa? Suami saya udah meninggal. Oh, Ibu nggak ada suami? Nggak ada. Iya. Udah berapa tahun meninggal? Udah 15 tahun. Berarti alat kelamin Ibu nganggur 15 tahun. Hah? Enggak, terus Enggak. Terus saya itu, Kemana aja tuh 15 tahun alat kelaminnya terus, jalan? suami kan udah meninggal 15 tahun. Ya. Nah, terus saya sama 15 tahun tuh kan saya ngurus sendiri anak saya. Nah, terus anak saya kan minta seorang ayah. Nah, tapi dapetnya non muslim lagi gitu, Pak Haji. Jadi Ibu 15 tahun alat kelaminnya nganggur? Iya. Enggak. Udah nikah lagi saya yang suami kedua. Oh, kedua. Ya. Terus
dapetnya yang non muslim juga gitu. Yang pertama non muslim, yang kedua non muslim juga. Oh, sekarang non muslim juga. Ya. Udah cerai apa belum yang sekarang? Ya, kalau yang sekarang ini suami saya tuh ninggalin saya. Ninggalin? Ya, karena dia kan Udah berapa lama ninggalin? udah setahun setengah. Nah, kan kata Pak Haji kan, kata Pak Ustadz kan, kalau kita tuh melayani suami ibadah, ya kan? Iya. Nah, tapi suami saya tuh nggak pernah mau melayani saya selalu ini dia nggak dengan saya gitu Pak Haji. Jadi kalau suami diajak ML sama ibu dia nggak mau? Iya, karena tahu. Alasannya apa? Karena dia bilang saya seks setan. Alat kelamin ibu becek. Bukan setan, seks setan. Seks setan. Jadi tuh saya kalau berhubungan saya nggak bisa sekali. Saya tuh harus 10 kali. Begitu Pak Haji. Jadi tuh kalau berhubungan saya nggak bisa sekali. Ibu kalau ML nggak bisa sekali? Enggak. Minimal berapa kali ibu kalau ML? 10 kali. Apa? 10 kali. 10 kali, tepuk tangan dong. Wow. Tuh, jadi suami saya. Bu, boleh tanya gak kalau ML-nya minimal 10 kali? Itu bentuk alat kelamin ibu kotak, lonjong, apa oval? Ya, oval lah. Ah, oval. Karena kan anak saya cuma 1. Apa? Anak saya cuma 1. Oh iya. Begitu, jadi suami saya tuh selalu begitu dulu kalau saya ajakin nggak mau. Apa? Karena teks saya kayak begitu, kata gitu. Lu beda dengan perempuan lain, kata gitu. Ya saya kan nggak tahu ya Pak Haji ya dari sananya gitu. Jadi ibu ML minimal sehari 10 kali. Ya makanya saya juga jadi kecil hati gitu ya Pak Haji ya. Apa tuh? Ya bukan gimana ya? Ya bukan dari mau Jadi saya, maunya Pak. ibu dilanjutin lagi sama suami yang sekarang atau mau tuker tambah? Kayaknya saya udah trauma kali ya Pak Haji ya. Yang pertama. Traumanya kenapa? Ya traumanya ya karena seks saya itu. Apa? Karena seks saya itu. Laki-laki nggak bisa. Oh hiper. Iya. Oh hiper. Haji Marco upper. Bapak-bapak di depan loper. Ya dan nanti dijawab sama Pak Kiai ya. Jadi Pakarnya luar biasa Pak Kiai. Tepuk tangan dong untuk Pak Kiai. Wow. Baik Bu, Ibu tadi tanya bagaimana cara pengen mendapatkan suami yang Muslim. Nah saya tanya Ibu ketika nikah dengan non Muslim itu, Ibu nikahnya secara beliau itu sudah masuk ke Muslim atau Ibu ikut ke agamanya? Enggak, saya nggak pindah agama. Kan saya selalu berkomitmen di diri saya gitu ya. Kalau misalkan saya dapat jodoh tuh, saya harus dia ikut agama saya. Kan selalu saya kalau pacaran tuh selalu putus-putus. Karena saya disuruh masuk agama dia, tapi saya nggak mau. Tapi yang jadi suami saya mau ikut agama saya gitu Pak Haji. Ya, jadi ikut agama Ibu. Ya. Sebetulnya gini Bu, yang Ibu pertanyakan tadi, ilmu itu sudah ada di RDAY. Ibu rajin saja baca Quran Ibu ya, bukan saja ketenangan jiwa, rezeki. Itu nanti jodoh itu Allah yang memberikan yang baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Itu rajin baca Al-Quran ya Bu ya, itu solusinya. Rajin baca Al-Quran, atau setelah baca Al-Quran Ibu lalu sholatnya dijaga, qobliyahnya, ba'diyahnya itu yang kita jaga ya. Insya Allah Allah akan datangkan jodoh itu yang dunia akhirat. Jodoh itu ada dua Pak Ibu, ada jodoh dunia doang, ada jodoh dunia akhirat ya. Kang Ginanjar yang pertama kan dia itu nikah sama orang Kalimantan ya, itu sayang beliau sama istrinya, jadi saking sayangnya minta mobil dibeliin sama dia, terus minta rumah ya manajer ya dibeliin juga, termasuk minta cerai dia cerai. Nah itu jodoh hanya jodoh dunia, bukan jodoh dunia akhirat ya Bu ya. Nah jadi Ibu minta kepada Allah, berwasilah kepada Pak Haji Dwi Susanto, minta doa kepada beliau, laksanakan apa yang beliau perintahkan ya. Baca Al-Quran, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sodakoh, jangan kita putus, kita pesan, itu satu. Nah untuk masalah seks itu memang ada ini gini, mohon maaf Ibu ya,
itu seks itu memang tadi kata ibu hiper ya, hiper harus 10 kali ya, 10 kali itu sekali main apa gimana bu? Ya, jadi gini ya Pak, kadang suami saya itu belum apa-apa udah keluar duluan, udah saya Belum apa-apa udah keluar duluan. Iya ada hujan. Belum apa-apa udah keluar duluan. Iya. Karena kan Ada ibu belum ibu apa-apain tuh, udah keluar duluan. enggak, maksudnya kan apa tuh saya udah rangsangin tuh ya kan. Ibu ngerangsangnya gimana? Ya dari ujung kaki sampai ujung rambut saya jilatin semuanya. Contohnya gimana? Kayak mandi kucing lah. Apa? Kayak mandi kucing. Oh, Mandi kucing. Jadi tuh sebelum main semua barangnya semua saya ituin gitu. Nah, jadi belum apa-apa dia udah keluar duluan. Jadi, kenapa nggak ibu mod dulu? enggak, justru kan dari kaki semua saya jilatin kakinya. Terus nggak lama kan ke itu pahanya baru ke barangnya semuanya lah. Begitu. Jadi alat kelaminnya nggak keras? Keras, tapi dia nggak tahan dengan dengan ini saya gitu namanya rangsangan dia tuh nggak tahan begitu, makanya dia selalu kecewa ya kan, dia belum udah keluar ya udah saya kan selalu menerima. Bu, besok ibu mesti cari tempat lokasi ML yang berbeda. Biasa kan ibu di tempat tidur. enggak, beda-beda. Hah? Beda-beda. Ibu udah coba belum biar suaminya kuat, tahan lama bisa 10 kali ML-nya di rumput gatel. Begitu. Bisa nggak ibu di rumput gatal? Lama. Tapi suaminya sudah nggak ada Pak Haji. Udah tahun setengah ya? Iya. Tahun setengah. Nah itu ibu, kalau ibu pengen cari suami yang muslim ya bu ya, itu tadi kita apa? Iya, yang muslim ya bu ya, yang kuat mungkin ya bu ya nantinya ya. Jadi ibu 10 kali itu memang tidak pernah ini ya, tidak pernah klimaks gitu ya, hanya gitu belum pernah gitu ya. Nah jadi ibu sudah menjalankan ini ilmu dari RDAY. Alhamdulillah semenjak saya kenal RDAY ya kan, udah semua sudah saya jalanin, bangun jam 00, senyum sudah banyak yang terkabul, sudah banyak gitu. Yang terkabul dari tadinya kios sewa kagak sewa ya kan. Nah terus dari anak sakit dua dokter bilang tahu penyakitnya sembuh, pakai baju saya terus kasih ke anak pakai 3 hari doang tuh ya kan sembuh. Banyak yang ini, cuman yang ini doang masalah rumah tangga ya. Ya. Ibu siapa namanya? Bu Yuli. Siapa? Bu Yuli. Ibu Yuli. Bapak Ibu tamu RDAY, kita bacakan Al-Fatihah khusus buat Ibu Yuli ya. Nanti dengan keikhlasan kita Fatihah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, enggak lama itu punya suami yang maco, yang ganteng, yang kaya, yang maco, yang brewok. Oh, itu adik-adik saya tuh yang nomor 2 selalu suruh jual-jual aja, dibilang mama pesen kayak gitu suruh jual nih rumah. Kalau dari hati pribadi saya sih kagak gitu Pak Haji. Jangan jual, bisa kita yang beli, jangan. Oh, iya Pak Haji, makasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayo, Pak Haji, boleh nggak saya nanya yang nggak serius, yang lucu-lucu, boleh. Hadiahnya 5 juta dah. Satu pertanyaan yang lucu. Ayo, kalau sampai BAB, hadiahnya 20 juta. Mungkin Haji Marco sampai ketawa BAB, bisa. Habis, nggak ada pertanyaan? Ya Pak Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Nama saya Rizka Rismawati. Saya mau bertanya, kan suami saya sudah lama meninggal. Problem sama anak suami saya. Setelah suami saya meninggal gitu Pak Ustadz, saya dosa apa enggak kalau kayak gitu Pak Ustadz? Maksudnya itikat baik gimana Bu? Jadi harusnya kan kata ayahnya dulu jangan ada kejelekan, maksudnya sama adik-adiknya.
Tapi kakak-kakaknya itu pada ngejauh semua gitu Pak Ustadz. Gak ada yang mau deketin adik-adiknya gitu. Saya juga nggak mau datang ke rumah anak-anak suami saya, takutnya saya dibilangnya minta ngemis atau kayak gimana gitu. Setelah waktu suami meninggal juga kan diselamatin ya, ada selamatan, katanya dia mau datang tuh 7 harinya, tapi ternyata dia nggak datang, kata saya nggak apa-apa gitu. Mau ngasih dana, tapi dia nggak ngasih dana, tapi nggak apa-apa sih, saya laksanain terus tuh Pak Ustadz. Alhamdulillah ada rizkinya, nyampe 40 hari saya urusin tuh suami Pak Ustadz. Udah gitu saya dosa apa enggak kalau seandainya saya bukan gimana ya, mutus silaturahmi gitu sama ini kan, ini ada adik-adiknya gitu. Kalau katanya kalau dari bapak itu lebih kuat daripada ibu gitu. Sudah. Ya, kasih Pak. Baik. Bu, jadi begini, ketika orang benci kepada kita, ya Bu ya, kita jangan benci kepada mereka, ya Bu. Orang benci kepada kita, jangan kita jauhi. Ini ajaran akhlak baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, jadi saudara suami itu ibu, walaupun benci kepada ibu misalkan, itu mungkin hanya praduga ibu saja. Hidupkan terus silaturahim. Bu, yang namanya setan itu pembenci. Pembenci. Iblis, setan itu pembenci dan sombong. Nah, jadi setan itu Bapak Ibu tidak mengerikan wajahnya, tidak. Yang tanduk-tanduk itu tidak. Jadi ketika manusia siapapun dia punya sifat kebencian, punya iri dan dengki, itulah jadi orang benci kepada kita jangan dibalas dengan kebencian. Nah, ibu kalau ibu memutuskan silaturahim tentu dosa dong Bu. Iya, jadi saya harus datang ke rumah anak suami saya apa kayak gimana Pak Ustadz maksudnya kalau kayak gitu? Iya, jadi ibu hidupkan silaturahim. Yang penting kita sudah assalamualaikum silaturahim. Hidupkan silaturahim, hidupkan silaturahim. Karena dengan silaturahim itu akan berkah, akan barokah, ibu ya. Ya Bu ya, itu. Iya, karena apa yang agak terus tertekan karena dari dulu suami sakit, dia anak-anaknya itu nggak pernah datang, sampai waktu meninggal itu yang saya gendes gitu ya ke anak-anaknya suami, udah saya urusin, saya nggak minta harta, nggak minta apa. Kalau ada rumah juga saya nggak iniin gitu ya Pak, kalau seandainya saya ngeiniin harta udah habis dari dulu sama saya dijual gitu ya, tapi saya enggak gitu ya maksudnya. Tapi kok kenapa anak-anak suami saya jadi nggak ada kebaikan, itikat baik kepada saya gitu. Setelah suami waktu meninggal juga harusnya kan dia datang ya ngobrol, adik-adiknya dirangkul, itu nggak dirangkul. Jadi untungnya saya udah tahu ilmu LDAY gitu ya, tenang, kuat dan sabar menghadapi segala urusan meninggal suami itu, saya urusin semuanya gitu. Bu, jadi gini Bu, saya paham. Bu, itu hilangkan ya Bu ya. Itu semua Allah, itu menguji kepada ibu. Mungkin ini sebuah kibarat dosa buat ibu. Lepaskan semua, karena semua itu Allah yang tentukan, Allah yang menggerakkan ya Bu ya. Semua karena Allah, semua karena Allah, dan itu penghapus dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam punya dosa. Nah, mungkin ibu punya masa lalu, mungkin Bu ya punya dosa, tidak cukup dengan istighfar, maka dengan cara itu Allah memberikan ujian kepada ibu. Ibu harus legowo. Itu ketentuan dari Allah ya Bu ya. Itu carinya kita walaupun dia nggak itu, kita datang aja silaturahmi ke dia. Iya, ibu lepaskan kalbunya, lepaskan. Jadi gini, kalau manusia itu punya kalbu, kalau kalbu sehat, pikiran sehat, ucapan juga enak, jalan juga enak Bu ya. Jadi ini pikiran nih, sehatkan pikiran, tergantung kalbu. Ada kalbu, ada fuad, ada lub, ada sir, ada ruh di situ Bu. Kalbu kita sehat, maka insya Allah rezeki pun lancar. Nah, ketika ibu melepaskan beban itu, ini karena Allah, ini kehendak Allah, nggak apa-apa ya Allah, sebegini asal engkau ridho dan cinta kepada saya ikhlas dan legowo ya. Iya, makasih ya Pak Ustadz ceramahnya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, satu lagi ada gak pertanyaannya? Satu lagi sebelum kita makan siang. Satu lagi ada gak? Ya. Mic-nya mana? Ayo, mic-nya mana? Berdiri biar kelihatan neneknya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Deketin mic-nya, deketin. Deketin mic-nya. Pak Haji, saya yang kempari. Yang kempari yang nggak bisa ngomong Pak Haji ini. Sekarang udah berani ngomong Pak Haji. Iya, pertanyaannya apa? Apa? Nanya apa mau nyanyi? Nanya apa mau nyanyi? Pak Haji, kan tempur kan 2 kali saya pandang kan warnanya berubah. Apa? Daun pandan waktu saya mandi itu kan 2 kali kan warnanya berubah. Yang ketiga kali saya mandi pandan itu warnanya tetap hijau, nggak berubah lagi Pak Haji. Mandi pandan? Kan 2 kali saya pernah saya foto sama Pak Haji kan dua warnanya kan kuning itu, yang lain kan enggak. Nah sekarang ketiga kali mandi pandan, 3 kali ganti, yang 9 lembar udah nggak berubah warnanya Pak Haji, tetap hijau. Pandannya boleh ganti tiap hari kalau warnanya udah coklat, kalau belum coklat jangan diganti. Iya. Sekarang udah nggak berubah lagi, tetap hijau Pak Haji. Udah 4 hari saya bawa mandiin nggak berubah warnanya. Apa? Udah 4 hari 4 malam mandi gitu nggak berubah warnanya. 4 kali mandi 4 hari warnanya nggak berubah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa ya? Ya alhamdulillah Pak Haji, itu kayaknya penyakit saya udah hilang gitu Pak Haji. Kamu udah samain belum warna pandan sama alat kelamin kamu di hari keempat? Nggak tahu Pak Haji. Udah dilihat belum warna daun pandannya sama alat kelamin kamu warnanya sama gak? Nggak tahu Pak Haji. Beda? Nggak tahu Pak Haji. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Mana pandannya dibawa gak sekarang? Nggak bawa Pak Haji, di rumah taruh kulkas. Alat kelamin kamu dibawa gak sekarang? Pasti dong Pak Haji. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau nanya yang hal-hal kecil itu gampang. Kalau Bapak dan Ibu mandi pandan hajatnya terkabul, ciri-cirinya Bapak dan Ibu mandi pandan hajatnya terkabul. Ibu kalau jalan habis mandi kulitnya nggak merinding. Kalau masih merinding berarti masih lemot. Ibu caranya begitu. Gitu, Oke? Iya. Yuk, satu lagi pertanyaan mana yang berbobot? Silakan, Sebelum Pak. makan siang. Habis makan siang nanti kita persiapan sholat Jumat ya. Nanti habis sholat Jumat Bapak dan Ibu kesini lagi jam 1, jangan lebih ya. Karena kita acaranya cuma sampai jam 3. Nanti jam 3 ijab kabul sama 500 anak yatim. Ntar habis maghrib baru Bapak dan Ibu yang mau lanjut boleh, yang mau pulang boleh. Kita ada acara api unggun. Acara api, ya kita dulu pernah meraktekin di Ringdam sama Haji Marco sama Mbak Nadia. 100% nggak ada yang hajatnya nggak terkabul. Karena kita ijabnya nggak di dalam gedung, ijabnya di luar, jadi langsung langit. Alam terbuka, api unggun. Doanya pesawat, aminal katim roket, nanti didorong. Yuk, pertanyaan apa bos? Terima kasih Pak Haji, kembali lagi dari diulang dari semalam, tetapi ini masalah lain. Ya, saya paksakan setelah 3 minggu saya lihat YouTube, kemudian saya paksakan ke sini ya. Ya. Dari Serang naik motor, kemudian Naik motor dari mana? dari Serang Pak. Serang. Ya, terus kemudian jadi keluarga itu belum satu pun yang dukung seperti Ustadz tadi sampaikan. Bahkan menyesatkan ya, tetapi saya yakin karena saya tahu beberapa ilmu Pak Haji ini sama dengan ilmu yang lain, yaitu keyakinan ya bahwa Allah itu pasti menolong. Nah, untuk meyakinkan atau menyatukan visi misi seperti yang saya ketahui dari RDAY ini, itu agak susah sekali kepada istri ya. Ini aja saya kapan mau pulang, mau 6 bulan, 7 bulan, kapan mau pulang, dan seperti itu. Saya lihat Pak Haji Marco 7 bulan. Saya sebenarnya niatnya mau gitu kalau memang, tetapi gimana Haji ya? Marco meraktekin ilmu RDA 7 bulan. Dari kontrakan cuma 6. Setelah itu dia meraktekin ilmu RDA, kontrakannya jadi 21. Yang tadinya nggak punya ruko, rukonya jadi sekarang punya ruko berapa? 15.
Ya. Bonusnya dari Allah keliling Eropa, naik pesawat bisnis keliling Asia. Ya. Alhamdulillah. Iya. Tapi kan dia nekat bos, yang disedekain apa? Mobil kesayangannya 2 unit. Iya. Seisi toko materialnya 7 truk. Nah gitu, jadi memang sesuai dengan hajatnya ekstrim, sedekahnya ekstrim. Nah bos, sekarang pertanyaannya apa? Ya, tahap awalnya itu saya menginginkan bisa keluarganya itu memahami, tidak menyesatkan. Jadi kalau saya datang sini minimal tidak negatif thinking gitu kan kepada bos. Istri gue juga sama gue nggak sejalan bos, nggak sejalan. Kata istri saya, apaan sih papa? Tapi setelah saya naik Hummer, saya naik Rubicon, saya naik Velfire hitam, Velfire putih, Alphard putih, Alphard hitam, gue punya ada 4. Gue naik mobil Jeep Mercy, baru istri gue, alhamdulillah pak, nggak taunya ilmunya Allah dahsyat ya. Tuh, setiap gue ada presiden datang, gue remes dulu alat kelamin gue, salaman nama presiden, pasti jadi, pasti terkabul. Jadi menteri pasti jadi. Bohong kalau dia nggak ngasih saya yang saya minta. Lalu tinggal praktekin aja, remes alat kelamin buat salaman. Pak Haji, kalau manusia nggak ada yang gue mau ajak salaman gimana? Lo remes alat kelamin, lo usap di kepala kucing. Kalau dia gigit alat kelamin lo, itu manjur. Ya. Praktek yang dari Pak Haji sampaikan udah, tetapi memang agak susah, masih bertahap untuk baca Qurannya. Itu paling kuat di 2. Paksain bos, kan hajat lo maksa. Haji Margo kan hajatnya maksa. Punya ruko 15, kan dia nggak punya ruko, rukonya 15. Dia maksain, alhamdulillah sekarang punya ruko 15. Kontrakannya cuma 6, dia maksain. Sekarang kontrakannya berapa? 21 pintu. Maksain bos. Ini gue bikin acara di Megamendung, maksain bos. Gue nggak tahu arah puncak ganjil genap, nggak tahu. Nggak taunya tamu RDAY gue nggak. Kan mobil gue orang pada apal. Oh itu mobilnya Pak Haji, langsung gue dikawal sama Sino bos. Gue nggak tahu, nggak kenal. Pak Haji, saya pasien Pak Haji. Tadinya saya di Polsek Dermaga. Saya ijab kabulkan sama Pak Haji di RDAY. Sekarang saya di sini. Alhamdulillah sekarang saya jadi Kapolsek. Alhamdulillah. Nah, coba lo praktekin ilmu RDAY, bos. Ya, saya udah paksa. Paksain. Betul. Nah, cuman tadinya tuh kan saya semalam saya bilang saya baru 3 minggu ikut YouTube-nya RDAY. Yang tadinya saya malas baca Quran, kemudian udah mulai, tapi masih belum lancar banget. Jadi nah, sekarang pertanyaannya apa? Nah, yang tadi pertanyaannya untuk bisa menyatukan visi misinya keluarga agar tidak disesatkan. Jangan ngatur, Allah nanti yang ngatur. Yang penting lo berbuat. Kalau ilmu RDAY jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jangan mikir komen ngeluh, nggak boleh, bos. Bos, mana ada hotel Mega Cipayung Puncak? Ini kamarnya diblok semuanya buat anak yatim dan RDAY. Herannya pemiliknya mau, padahal gue ngasih taunya mendadak bos. Mendadak nih, besok hari Minggu tanggal 14 gue blok lagi nih. Karena barusan Mbak Rati bilang, Pak Haji, aku baru niat mau datang ke RDAY aja, hajat aku udah cair 200 juta. Nih, dia bawa duit tadi 200 juta. Nah mau saya, Bapak niatin, saya hari ini memuliakan anak yatim. Kan Mbak Rati belum memuliakan, baru perjalanan nih. Alhamdulillah udah masuk tunai 200 juta. Nah mau saya, Bapak niatin, saya hari ini mau memuliakan anak yatim. Pasti bonusnya saya dapat ibu yatim, gitu. Siapa?